warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik kakak, sebelum kita mulai pelajaran tematik, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya robbal alamin. Materi tematik pada hari ini yaitu tema 2H tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita buka pembelajaran 1 ya Kak, yang ada di halaman 4 tentang aturan penggunaan alat elektronik. Nah, aturannya yang pertama, gunakan alas sandal atau alas kaki dari karet saat menggunakan alat elektronik. 2. Pastikan tangan tidak basah. 3. Masukkan kabel listrik dengan stop kontak dengan memegang kepala kabel. 4. Nyalakan tombol alat elektronik, kemudian ikuti buku petunjuk penggunaan alat. Dan seterusnya masih banyak lagi ya Kak. Selanjutnya kita ke halaman 6. Beri tanda centang untuk melengkapi pernyataan. 1. Lantai kamar mandi yang licin dapat membuat kita nyaman atau jatuh ya, kira-kira jawabannya. Betul, jatuh ya. Yang kedua, agar lantai kamar mandi tidak licin harus disikat. 3. Air harus digunakan dengan hemat. 4. Bak mandi harus dikuras secara rutin. 5. Setelah buang air, kita menyiram kakus dengan air. 6. Saat mandi tidak boleh berlama-lama. 7. Kloset yang tidak dibersihkan menimbulkan bau tak sedap. Nah, itulah jawaban untuk halaman 6. Selanjutnya, kita ke halaman 7. Air merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan penulisan kata Tuhan pada kalimat tersebut. Huruf pertama kata Tuhan ditulis dengan huruf kapital. Begitu pula untuk kata ganti Tuhan seperti yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang tulislah kembali kalimat berikut dengan benar. 1. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan khusyuk. Maka penulisan yang tepat adalah kata Tuhannya menggunakan huruf kapital. 2. Alam dan seisinya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta. Maka penulisan yang benarnya adalah kata Tuhan yang Maha Pencipta itu menggunakan huruf kapital ya di awal katanya. 3. Oh Tuhan yang Maha Penyayang, sembuhkanlah guru kami. Maka penulisannya Tuhan yang Maha Penyayang menggunakan huruf kapital ya di awalnya. 4. Aku berdoa kepada Tuhan sebelum dan sesudah makan. Maka untuk penulisan kata Tuhannya yaitu menggunakan huruf kapital di awalnya ya. Dan yang kelima, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka untuk kalimat Tuhan yang Maha Esa itu menggunakan huruf kapital. Lanjut, ayo berlatih di halaman 8. Tuhan juga mengatur perputaran waktu. Waktu kapan kita melakukan kegiatan ditentukan oleh jam. Misalnya pukul berapa kita bangun? Kita bangun pukul 5 pagi. Nah, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Sekarang kita lengkapi waktu yang ditunjukkan sesuai gambar jam berikut. Contoh, gambar pertama itu menunjukkan pukul 9. Jarum pendek ke angka 9, jarum panjang ke angka 12. Gambar kedua itu menunjukkan pukul berapa ya? Nah, di sana jarum pendeknya ke angka 3 dan jarum panjangnya ke angka 12. Maka jam tersebut itu menunjukkan pukul berapa ya Kak? Betul, yaitu menunjukkan pukul 3.
Gambar ketiga itu jarum pendeknya ke angka 1, jarum panjangnya ke angka 12. Maka jam tersebut menunjukkan pukul. Nah, kira-kira pukul berapa ya Kak? Betul, jawabannya pukul 1. Gambar keempat menunjukkan pukul 4. Karena jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendek ke angka 4. Pada gambar jam kelima menunjukkan pukul 2 dan gambar jam ke-6 menunjukkan pukul 12. Karena jarum pendek ke angka 12, jarum panjang juga menunjukkan ke angka 12. Nah, selanjutnya kita ke bagian B-nya ya Kak, yang ada di halaman 9. Pasangkanlah gambar jam dengan keterangan yang sesuai. 1. Ino bangun pagi pukul 5. Silakan Kakak cari gambar yang menunjukkan pukul 5 pada gambar jam tersebut. 2. Ino sarapan pukul 6. Silakan Kakak cari gambar jam yang menunjukkan jarum pendeknya ke angka 6. Kemudian yang ketiga, Ino masuk sekolah pukul 7. Silakan Kakak cari gambar jarum jam yang menunjukkan ke angka 7. Yang keempat, Ino tidur siang pukul 2. Silakan Kakak cari yang menunjukkan pukul 2. Yang kelima, Ino sampai di rumah dari sekolah pukul 11. Nah, silakan Kakak cari jam yang menunjukkan pukul 11. Dan yang terakhir, Ino istirahat di sekolah pukul 9. Nah, silakan Kakak cari ya yang menunjukkan pukul 9. Selanjutnya, ayo menyanyi halaman 10 yang berjudul Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Pada lagu di atas dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Tanda lebih kecil berarti nada dinyanyikan makin lama makin kuat. Tanda lebih besar berarti nada dinyanyikan makin lama makin lemah. Pada lagu Pelangi memiliki birama 2/4, artinya ketukan pertama nada dinyanyikan lemah. Pada ketukan kedua nada dinyanyikan dengan kuat. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 ya Kak. Ayo berlatih halaman 16. Susun kata-kata acak berikut menjadi kalimat. Mulailah dari yang dicetak tebal. Perhatikan juga penulisan nama orang dan huruf awal pada kalimat tersebut. 1. Menyesal, memecahkan, telah, kaca, raka, jendela. Maka susunan yang tepatnya adalah kita mulai dari yang bercetak tebal, yaitu dari kata raka. Nah, raka menyesal telah memecahkan jendela kaca. Kedua, lapangan di mereka bola bermain. Jawabannya adalah mereka bermain bola di lapangan. 3. Sangat licin membahayakan yang lantai. Jawabannya adalah lantai yang licin sangat membahayakan. 4. Tempat dapur bermain bukan untuk. Jawabannya dapur bukan untuk tempat bermain. Dan yang kelima jawabannya adalah ayah menyimpan peralatan berkebun di gudang. Nah, selanjutnya pembelajaran 3, ayo mendengarkan halaman 8 tentang aturan keselamatan di rumah. Di antaranya 1. Berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. 2. Berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. 3. Menghindari bermain api. 4. Menghindari bersentuhan dengan benda-benda beracun seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. Dan yang kelima, tidak bermain
mengenai fisik atau anggota badan. Mintalah bantuan orang dewasa untuk menyalakan api atau kompor, memotong benda atau membawa benda yang mudah pecah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ya Kak. 1. Mengapa dalam melakukan kegiatan kita harus berhati-hati? Jawabannya adalah agar tidak membahayakan diri sendiri. 2. Apa yang akan terjadi jika kamu bermain api? Jawabannya adalah akan menyebabkan kebakaran. 3. Siapa yang harus dimintai tolong untuk menyalakan api atau kompor? Jawabannya adalah mintalah bantuan orang dewasa atau orang tua. 4. Sebutkan contoh-contoh benda yang mudah pecah. Jawabannya adalah piring dan gelas dan lain sebagainya. 5. Mengapa harus menghindari bersentuhan dengan benda beracun? Nah, jawabannya karena bisa menyebabkan kita keracunan. Baik Kakak, kita lanjutkan materinya. Halaman 20, kini aku tahu. Saat Arin bermain gunting kertas, jam menunjukkan pukul 8 malam. Pukul 8 ditulis pukul 08.00. Tahukah kamu jam memiliki jarum? Jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Jarum panjang yang bergerak lebih cepat menunjukkan angka menit. Kemudian, jarum yang agak tipis dan bergerak cepat adalah jarum detik. Nah, Kakak bisa lihat ya pada gambar jam tersebut. Jarum pendek menunjukkan jarum jam, jarum panjang menunjukkan jarum menit, jarum agak tipis dan bergerak cepat menunjukkan jarum detik. Nah, sekarang ayo berlatih halaman 20. Tulis keterangan angka jarum panjang dan jarum pendek. Gambar pula jarum panjang dan jarum pendek pada jam di sampingnya. Contoh 1. Pukul 7 pagi Ino masuk sekolah. Jarum pendek menunjuk angka 7. Kemudian jarum panjang menunjuk ke angka 12. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3, silakan Kakak kerjakan mandiri ya. Sekarang kita menyanyi kembali lagu yang berjudul Sayang Semua ciptaan Pak Kasur. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Dalam sebuah lagu tersebut terdapat nada panjang dan pendek. Panjang pendek nada dinyanyikan sesuai hitungan. Hitungan tersebut berupa ketukan yang teratur. Ketukan lagu ditentukan oleh biramanya. Lagu Sayang Semua memiliki birama 2/4, yang berarti tiap ruas birama mendapat 2 ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Pada notasi angka garis 1, 3 garis, nada 1 dan 3 dibunyikan masing-masing 1 ketukan. Pada notasi angka garis 5 garis di atas 3 garis, nada 5 dibunyikan 1,5 ketukan. Dan nada 3 dibunyikan setengah ketukan. Nah, itulah sekilas penjelasan lagu Sayang Semua. Nah, tugas mandiri pada hari ini yaitu 1. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 20 dan menyanyikan lagu Pelangi atau Sayang Semua. Pilih salah satu ya. Kemudian dilaporkan voice note Japri melalui WhatsApp ya Kak. Baik Kakak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.